kesekian kali ku harus mengalah, untuk kesekian kali cintaku kandas lagi. Hari telah lewati, ku coba berdiri, namun kecewa ini datang silih berganti. Haruskah ku sesali semua yang kini telah terjadi? Hari berganti hari, jalanku kan mendaki harapan selama ini. Mungkinkah hanya mimpi? Entah sampai kapan cobaan menghantam, walau terkadang tak mampu bertahan. Pernahkah kau bayangkan apa yang ku rasakan? Bahagiakah aku denganmu? Hari berganti hari, berganti hari. Harapan sama ini, mungkinkah hanya mimpi? Walau terkadang bertahan. Pernahkah kau bayangkan apa yang rasakan? Bahagiakah aku denganmu? Bahagiakah aku denganmu? Ini semua tanggung jawab kamu. Kalau Rini kamu kasih pengawalan yang baik, semuanya nggak bakalan terjadi. Kenapa Pak Dula yang mesti ngawal? Kamu kan tahu Pak Dula nggak bisa apa-apa. Maaf Pak, biasanya nggak terjadi apa-apa Pak. Buktinya sekarang terjadi. Salah seorang karyawan kita jadi korban. Tapi uangnya kan utuh Pak. Saya tidak bicara soal uang. Tetapi soal jiwa janin bayi yang belum tahu apa-apa. Yang belum tahu harga uang. Yang belum tahu tentang kebusukan dan kejahatan yang ada di sekitarnya. Pak Iskan keliru kalau menilai segala sesuatu dengan uang, Pak. Saya sanggup mengganti semua perawatan Rini Pak. Apa Pak Iskan bisa menghidupkan bayi yang sudah meninggal? Apa uang Pak Iskan bisa menghidupkan bayi Rini? Jawab, Pak. Percuma Pak Iskan jadi kepala bagian. Kalau Pak Iskan tidak bisa memperhatikan kesejahteraan pegawai. Percuma, Pak.
Dia sudah nggak ada lagi di sana, Bos. Kata perawat rumah sakit, dia sudah dipindahkan keluarganya. Kemana? Perawat rumah sakit itu nggak tahu, Bos. Saya juga sudah tanya ke kantor rumah sakit, tapi mereka juga nggak tahu, Bos. Tugas lu sekarang mencari perempuan itu sampai dapat. Gua nggak mau. Gara-gara urusan lu, nama gua disebut-sebut di kantor polisi. Sebar anak buah lu. Cari dia sampai dapat. Baik, Bos. Masa krisisnya sudah lewat. Tetapi masih harus banyak istirahat. Apakah polisi yang menyarankan pasien ini dipindahkan kemari? Bukan, Dok. Tapi atas prakarsa saya sendiri. Lebih baik begitu. Saya sudah baca koran pagi ini. Penjahat sekarang banyak nekat-nekat. Tapi jangan khawatir. Di rumah sakit ini keamanannya terjamin. Terima kasih, Dok. Saya sarankan Bapak pulang istirahat. Percayakan Nyonya ke tangan kami. Bagaimana keadaannya, Pak? Dokter bilang dia sudah melewati masa kritis, Ma. Tapi sampai sekarang dia belum siuman. Makanlah, Pak. Ma, bayinya Rini itu meninggal. Yang terjadi pada Rini bukan semuanya kesalahan Papa. Yang jelas Papa sudah cukup bertanggung jawab, kan? Rini kehilangan bayinya, Ma. Papa nggak bisa bayangkan kalau Rini siuman dan tahu bahwa bayinya nggak selamat. Seandainya Papa bisa lebih tegas sama Pak Iskan, karena hal ini nggak bakal terjadi, Ma. Yang penting kan Rini selamat, Pak. Papa sudah berusaha dan Tuhan yang menentukan. Iya, Ma. Ya, moga-moga Rini kuat menahan cobaan ini semua. Kita wajib bersyukur loh, Pak. Anak kita masih tetap dalam keadaan sehat. Iya, Ma. Ada apa ini? Ada apa, Iksan? Iya. Ada siapa? Bos kami ingin bicara. Tunggu. Ada apa ini? Jangan ribut. Mendingan kamu turuti perintah kami. Kalau enggak... Iya. Ayo, ikut. Brengsek lu. Lu mau mencelakakan gua, hah? Saya nggak ada niat untuk mencelakakan kamu. Semua gagal gara-gara anak buahmu nggak bisa kerja. Lu jangan nyalain anak buah gua. Sekarang lu tunjukkan. Di mana perempuan brengsek itu dirawat? Saya kan sudah bilang, Rini dirawat di Wisma Medika. Dia nggak ada di sana. Sudah dipindahkan. Tugas lu mencari keterangan. Iya. Saya mau nanyain orang kantor. Dan gua butuh ongkos. Apa? Ongkos apaan? Lu pikir gua kerja nggak perlu biaya? Ini semua untuk keselamatan lu. Kalau sampai polisi datang ke sini, gua nggak bisa ngomong apa-apa. Kecuali gua nyebutin nama lu. Karena semua ini ide lu. Jangan libatkan saya. Cuma ada satu cara. Untuk membuat polisi tidak bisa melacak. Kita harus bunuh perempuan itu sebelum dia bicara. Iya betul. Dan untuk itu gua perlu biaya. Gua rasa 20 juta cukup. Hah? Dari mana saya dapat duit 20 juta? Itu urusan lu. Oke,
Oke, saya usahain. Bagus. Gua tunggu sampai besok sore. Iya, iya, iya. Kamu. Gimana soal Rudy, Bob? Tenang, Rudy sih kecil. Ah, kamu dari dulu selalu bilang kecil, kecil, kecil. Tapi mana buktinya? Kamu takut kan? Bobby nggak pernah takut sama siapapun. Kamu nggak usah ngomong gitulah. Saya cuma takut sama satu orang. Siapa? Rudy. Bukan. Kamu. Saya cuma takut kamu marah. Dan kamu nggak mau lagi sama saya. Saya akan marah kalau kamu nggak menepati janji. Bobby nggak pernah lupa. Secepatnya, saya akan bawa Rudy ke sini. Dan saya paksa dia minta maaf sama kamu. Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Saya merasa sangat bersalah. Saya ingin minta maaf pada Rini. Kamu tahu di mana Rini dirawat, Nur? Bukankah Rini di Wisma Medika, Pak? Enggak, saya sudah ke sana. Tapi Rini sudah dipindahkan. Saya sendiri malah tidak tahu, Pak, kalau Rini sudah dipindahkan. Dan kenapa Bapak tidak tanya langsung sama Pak Dani, Pak? Barangkali Pak Dani tahu, Pak. Pak Dani baru jengkel dengan saya. Saya nggak enak nanya pada beliau. Kalau begitu, saya akan tanyakan ke bagian personalia, Pak. Iya, iya. Tolong ya, Nur ya. Ya, Pak. Akan saya usahakan. Kalau mereka nggak tahu, kamu sebaiknya menghadap ke Pak Dani. Tanya pada beliau. Beliau pasti tahu. Baik, Pak. Permisi. Saya tidak bisa memberitahukan di mana Rini dirawat sekarang. Karena dokter melarang dia untuk dijenguk siapa saja. Saya dan teman-teman ingin menjenguknya, Pak. Saya ngerti, Nur. Tapi nggak ada gunanya. Dokter belum memberi izin. Mungkin besok atau lusa baru bisa. Terima kasih. Boleh saya bertanya, Pak, bagaimana keadaan Rini sekarang? Baik. Keadaannya membaik. Bilang sama teman-teman di kantor, kalau ada alasan kenapa saya tidak mau memberitahu di mana Rini dirawat sekarang, adalah karena demi kebaikan Rini sendiri. Iya, Pak. Permisi. Karena bagian personalia tidak tahu, Pak, maka saya langsung menghadap Pak Dani. Bagus. Jadi sekarang Rini dirawat di mana? Di rumah sakit, Pak. Dokter melarang ditengok siapa saja. Rumah sakit mana? Dan di kamar nomor berapa? Pak Dani akan beritahu kalau Rini sudah boleh dikunjungi. Jadi Pak Dani nggak ngomong Rini dirawat di mana? Enggak, Pak. Bu, tadi Pak Andi nanyain, Bu. Katanya kalau jahitannya udah selesai, sudah antar secepatnya. Kenapa, Bu? Ibu sakit ya?
Sejak kemarin dulu perasaan ibu nggak enak. Moga-moga nggak terjadi apa-apa sama Mbak Rinimu. Dulu Mbak Rani juga begitu, Bu. Khawatir banget sama Mbak Rini. Tapi buktinya Mbak Rini malah dapat pekerjaan. Tapi sekarang beda, Dimas. Semalam ibu mimpi buruk. Mimpi jangan terlalu dipercaya, Bu. Ibu sendiri kan yang bilang sama Dimas sama Mbak Rani. Gak boleh terlalu percaya sama mimpi. Udah deh, Bu. Daripada mikirin mimpi, mendingan kita berdoa buat Mbak Rini. Supaya Mbak Rini selamat. Bu, jangan bilang soal ini sama Mbak Rani, Bu. Supaya Mbak Rani gak banyak pikiran. Tak kalau Mbak Rani banyak pikiran bisa kumat, Bu. Iya, kamu benar, Dimas. Siapa dulu dong? Dimas, anak ibu. Ini semua gara-gara kamu. Saya hancur, saya jadi sapi perah. Sabar, Mas, sabar. Kok Mas jadi menyalahkan saya? Karena kamu yang mengenalkan saya dengan Bobby. Saya nggak nyangka kan begini jadinya. Mas kan sudah setuju. Kalau dulu Mas gak mau, kan Mas bisa nolak. Saya tidak maksa. Diam! Siapa yang ngira kalau Bobby bajingan beneran? Ngerjain yang gampang aja nggak bisa. Malah sekarang minta duit. Kamu dibayar berapa sama Bobby? Apa? Kamu bersekongkol dengan Bobby, kan? Kamu sengaja akan menjelakakan saya. Ajab! Cukup. Saya mengenalkan Mas dengan Bobby karena Mas mau melenyapkan wanita itu. Sekarang setelah gagal, Mas menyalahkan saya. Hehehe, makanya. Gak ada gunanya lagi saya di sini. Mas malah nyalahin saya. Kau yang tidak tanggung jawab. Kamu yang membuat saya menderita selama ini. Kamu yang merusak hidup saya, masa depan saya. Apa-apaan kamu basah lagi? Kamu membakar kamu selatan. Aduh, aduh. Bu, bangun, Bu. Nih Rani buatin mie. Ibu pusing ya? Oh ya, Bu, jahitan yang udah jadi udah Rani anterin ke Pak Andi. Tapi yang belum jadi biar Rani aja yang jahit ya, Bu. Makanya Ibu jangan terlalu capek ya. Nih, Bu, mie-nya. Kalau Mbak Rini tahu Ibu sakit, nanti Mbak Rini nggak tenang lagi bekerjanya. Kalau nggak tenang, terus pekerjaannya nggak selesai, banyak yang salah, nanti Mbak Rini dimarahin sama bosnya deh. Rusak. Semuanya jadi rusak. Daripada saya nyerahin 20 juta rupiah untuk Bobby, lebih baik saya bersembunyi sementara. Selamat malam, Pak Is. Kelihatannya mau pergi. Ada apa ini? Hah, diam. Ikut. Ada apa ini? Mana duitnya? Duit apa? Ayo, katakan! Jangan pakai macam-macam dengan kami ya. Ayo! Ayo, ngomong, cukup. Lu mau melarikan diri dari gua ya? Hah? Kurang ajar lu. Hah?
Lu punya tabungan ya? Hah? Oke. Kita bisa berdamai. Asal lu mau menandatangani sejumlah yang gue minta. Bangunkan dia. Baik, Bos. Buang mayatnya. Oke, Bos. Bos. Bagaimana keadaannya, Dok? Semalam siuman. Tetapi ia sangat gelisah. Sehingga terpaksa kami memberikan penenang. Rini sudah tahu bagaimana keadaan bayinya. Kami belum berani memberitahukannya. Tetapi kami kira Rini sudah mengetahui tentang keadaan dirinya. Mungkin itu yang membuatnya gelisah. Moga-moga tidak mengganggu proses penyembuhannya, Dok. Kami semua mengharapkan demikian, Pak. Kalau ada perkembangan apa-apa, tolong saya diberitahu secepatnya. Rin, saya ingin kamu mendengar ucapan saya, Rin. Kamu harus kuat. Kamu harus sembuh, Rin. Teman-teman semua di kantor ingin kamu bekerja seperti dulu lagi. Rin. Bagaimana? Belum ada kabar? Saya sudah mengupah 5 orang, Pak, untuk mencari Rini. Dan saya juga sudah memperbanyak foto Rini untuk dibagikan pada mereka. Tapi sampai saat ini hasilnya belum ada. Kalau perlu tambah orang lagi, Pak Edi. Saya bersedia membayar berapa saja asal Rini bisa ketemu. Apa mungkin dia ada di Bogor barangkali? Saya sudah menyuruh anak buah saya untuk mengawasi rumah Rini di Bogor, Pak. Jika sewaktu-waktu mereka melihat Rini, mereka bisa langsung melapor. Apa ada sesuatu yang lain yang bisa saya kerjakan untuk Pak Rudi? Ada. Cari Rini sampai ketemu. Baik, Pak. Ini anak buah Bapak? Iya, Pak. Namanya Iskan. Dia ini salah seorang pegawai di kantor saya. Dia sudah 2 hari nggak masuk kantor, Pak. Di sakunya ditemukan sebuah amplop yang tertera nama perusahaan Bapak. Itulah satu-satunya identitas yang saya temukan di TKP. Saya nggak nyangka kalau nasibnya jadi seperti ini, Pak. Kematian Iskan, saya rasa ada hubungannya dengan percobaan perampokan uang perusahaan yang mencelakai salah satu pegawai Bapak yang bernama Rini. Bapak tahu dari mana? Ini baru dugaan. Perlu pembuktian. Kalau gitu sekarang perempuan itu dirawat di mana? Bagus, bagus. Bereskan dia malam ini juga. Baik, Bos. Bawa Heri dan Rizal. Jangan sampai gagal lagi.
Baik, Bos. Angkat tangan! Kami dari kepolisian. Tak ada gunanya kalian melawan. Kalian tak mungkin lolos dengan selamat. Bagaimana, Pak? Umpan kami kena. Ya, terima kasih atas bantuan Bapak Dani. Sama-sama, Pak. Sama. Malam. Kamu tetap tidak mau mengaku. Lihat saya. Lihat saya. Mau melawan? Ayo jawab. Sudah saya katakan, Pak. Saya ini hanya orang suruhan. Siapa yang menyuruh kamu? Saya tidak kenal, Pak. Kami bertemu di diskotik. Lapor, kami telah memeriksa semua kamar, Pak. Kosong, mereka telah pergi. Mereka kabur. Untuk sementara, Bobby tak akan berani macam-macam. Tapi Bapak jangan khawatir, Pak. Kami akan menempatkan petugas untuk menjaga Rini. Terima kasih, Pak. Kami memang sudah lama ingin menangkap Bobby, tetapi selama ini kami tak punya bukti. Baru sekarang kami punya bukti dan saksi untuk menggulung komplotan Bobby. Untuk sementara, semua kegiatan pindah ke sini. Hubungin pelanggan, jangan sampai mereka datang ke sini. Kita yang mendatangi mereka. Oke, Bos.
awasi kegiatan polisi. Kalau ada apa-apa, lu lapor sama gua. Oke? Baik, Bos. Ini semua gara-gara si Roy. Nggak bisa kerja. Dasar goblok. Bagaimana urusan kita dengan Rudy, Bob? Kamu udah janji kan? Iya. Tapi keadaan di luar sedang panas. Dan kita kekurangan orang. Kenapa? Kamu takut? Baru sekarang saya lihat Bobby takut. Kamu jangan manas-manasin saya. Kamu pikir saya nggak tahu siasat kamu? Loh, saya nggak bersiasat. Saya kan cuma ngatain yang sebenarnya. Saya tahu kamu butuh duit kan? Dan Rudy bisa memenuhi sebagian dari kebutuhan kamu. Rencana kamu baru bisa berhasil kalau keadaan di luar sudah tenang. Saya kan nggak bilang harus sekarang. Kita bisa tunggu. Bagus. Rencana kamu luar biasa. Duit Rudy banyak. Kalau kita bisa kuasai, kita nggak akan kurang apa-apa sampai 100 tahun lagi. Kamu benar. Saya nggak perlu jadi buronan untuk jadi orang kaya. Saya tidak menyangka Pak Iskan tega berbuat seperti ini, Pak. Apa salah saya? Mungkin Iskan merasa tersaingi. Semenjak kamu kerja di kantor kita, kejahatannya mulai terbongkar. Laporan terakhir dia mengelapkan sejumlah uang. Dan baru ketahuan sekarang. Itu pun sebelum kamu masuk kerja di kantor kita, Rin. Terus terang saya merasa ikut bersalah dengan apa yang kamu alami sekarang. Maafkan saya. Bapak tidak salah. Saya sudah merelakan anak saya, Pak. Walaupun mungkin Tuhan punya kehendak lain. Keluarga kamu di mana, Rin? Saya mau kasih tahu mereka. Saya tanya sama Nur nggak tahu. Nur bilang kamu nggak pernah cerita sama dia. Suami saya sudah meninggal. Anggap saja begitu, Pak. Alamat saudara atau orang tua yang saya bisa hubungin di mana? Bapak saya sudah meninggal, Pak. Saya tidak punya kerabat di Jakarta. Ibu dan adik-adik saya tinggal di Bogor. Saya tidak ingin membebani ibu. Dan kalau bisa Bapak tidak usah memberitahu ibu. Ya, kalau itu yang kamu inginkan, saya tidak bisa memaksa. Terima kasih, Pak. Nur dan teman-teman kita di kantor ingin sekali bisa menengok kamu di sini. Tapi karena kejadian kemarin saya jadi nggak berani memberitahukan di mana kamu dirawat. Saya percaya Pak Dani telah memilihkan mana yang terbaik buat saya, Pak. Sekarang istirahatlah. Kamu harus cepat sembuh dan jangan memikirkan apa-apa. Kamu sepenuhnya menjadi tanggungan kantor. Terima kasih, Pak. Sampaikan salam saya pada ibu. Hati-hati ya.
Kasihan Rini ya, Pak. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan dia ketika mendengar tentang bayinya. Saya juga pernah merasakan hal yang sama, Pak. Iya, Ma. Untung Rini itu orangnya tabah. Tuhan telah menolong dia dengan memberikan iman yang kuat. Apa Rini bisa punya anak lagi, Pak? Dokter sih belum bisa memastikan itu. Kalau peranakannya nggak cedera, pasti dia bisa. Dan bila hal itu terjadi, Papa yang merasa paling bertanggung jawab, Ma. Kita sama-sama berdoa untuk Rini, Pak. Apaan nih? Ini kurang. Lu biasanya dapat 5 kali lipat. Sorry, Bos. Lu kerja kagak bener lu. Polisi di mana-mana, Bos. Kita nggak bisa seperti dulu lagi. Pelanggan-pelanggan kita pada ketakutan. Bisnis kita hancur, Bos. Polisi sekarang mengadakan rahasia di mana-mana. Ini gara-gara perempuan itu. Selama dia masih hidup, kita akan terus begini. Perempuan itu harus dibunuh. Gua nggak mau tahu caranya. Gua nggak peduli. Dia dikawal polisi, dia dilindungi polisi. Pokoknya lu harus cari cara untuk bisa membunuh dia. Oke, Bos. Perempuan brengsek itu harus mampus. Kesekian kali ku harus mengalah. Kesekian kali cintaku kandas lagi. Hari telah lewati, ku coba berdiri, namun kecewa ini